Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Fadila Ilham dengan mempresentasikan terkait konsep dasar pendidikan masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat adalah suatu sistem pendidikan di mana lebih banyak peran masyarakat yang terlibat dibandingkan keterlibatan atau intervensi negara atau pemerintah. Masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang signifikan dalam penyelenggaraannya. Model pendidikan ini merupakan alternatif terhadap pendidikan konvensional yang dikelola oleh negara. Praktik pendidikan berbasis masyarakat telah berlangsung sejak lama di Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan. Meskipun secara konseptual model ini belum secara resmi diformulasikan pada saat itu. Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya tumbuh dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri, untuk masyarakat itu sendiri dan dengan partisipasi masyarakat, melalui institusi-institusi pendidikan berbasis masyarakat. Masyarakat untuk terus berusaha untuk terus-menerus meningkatkan kualitas hidup mereka dengan bantuan pendidikan dan pelatihan. Filosofi pendidikan masyarakat mengakui saling ketergantungan satu sama lain keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan masyarakat. Dalam konteks global diimplementasikan ke dalam beberapa penanaman seperti school-based learning, community-based, dan agency-specific models yang memiliki komponen-komponen dasar. Nah, komponen-komponen dasar yang dimaksudkan yang pertama adalah lifelong learning, itu belajar sepanjang hayat. Nah, di dalam di dalam komponen ini ada 3 poin, yaitu melaksanakan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan berkelanjutan. Yang kedua, menyelenggarakan peluang pembelajaran bagi formal dan informal. Yang ketiga, menyelenggarakan program dan pelayanan untuk semua masyarakat. Yang kedua, keterlibatan masyarakat, yaitu community involvement. Yang pertama, menekankan rasa tanggung jawab kewarganegaraan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepemimpinan untuk anggota masyarakat. Yang ketiga, termasuk beragam populasi di dalam aspek kehidupan di masyarakat. Yang keempat, mendorong prosedur demokrasi dalam mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu efisiensi pemanfaatan sumber daya. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, dan sumber daya sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mengurangi duplikasi layanan dan mempromosikan usaha secara kolaboratif. Nah, selanjutnya itu karakteristik pendidikan masyarakat. Nah, di dalam pendidikan berbasis masyarakat, suatu proses yang dinamis yang dengan eh, pendidikan masyarakat merupakan suatu proses yang dinamis yang memungkinkan individu mengidentifikasi masalah. Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses yang erat dan terkait dengan perubahan sosial, dan hal ini secara khusus terkait dengan praktik dan teori pengembangan masyarakat. Tujuannya adalah untuk melayani aspirasi masyarakat dalam menciptakan kesetaraan yang lebih besar. Pendampingan merupakan landasan dari pendidikan masyarakat ini. Pendekatan ini menekankan bahwa peserta memiliki peran aktif dalam pembelajaran mereka sendiri, melalui proses yang mendukung di mana guru tidak mengendalikan kurikulum, melainkan peserta yang mengendalikan proses pembelajaran dan mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka sendiri. Peran fasilitator adalah menciptakan lingkungan yang mendorong pemikiran kritis dan memberikan keahlian terkait isu-isu yang dihadapi. Yang ketiga, pendidikan masyarakat berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan masyarakat dengan mengangkat isu-isu sosial dan budaya yang mencakup ketidaksetaraan seperti kemiskinan, diskriminasi, pengabaian, dan serta posisi individu lainnya dalam spektrum sosial dan politik. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip pendidikan masyarakat.
Yaitu pada lifelong learning, pendidikan berlangsung sepanjang hayat, atau sepanjang hidup. Nah, ini mencakup semua anggota masyarakat, organisasi bisnis, pemerintah, dan lembaga lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesempatan belajar kepada individu dengan berbagai latar belakang. Prinsip yang kedua itu self-determination. Masyarakat lokal memiliki hak dan tanggung jawab untuk menentukan kebutuhan mereka sendiri, serta mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, self-help. Masyarakat didorong untuk membangun diri mereka sendiri dan berperan dalam mencari solusi, terutama dalam konteks kesejahteraan mereka sendiri. Yang keempat, leadership development. Pelatihan kepemimpinan termasuk keterampilan dalam memecahkan masalah, pengambilan keputusan, dan pembentukan kelompok merupakan komponen penting dalam memajukan masyarakat. Yang terakhir yaitu institutional responsiveness. Lembaga publik bertanggung jawab untuk mengembangkan kebutuhan. Selanjutnya, maximum use of resources. Sumber daya fisik, keuangan, dan manusia dalam komunitas harus digunakan secara optimal untuk memenuhi beragam kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Melayat. Yang kedua, selanjutnya, integrated delivery of service. Organisasi yang bertujuan untuk melayani masyarakat harus berkolaborasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan mereka dan melayani masyarakat secara lebih efisien. Yang selanjutnya, decentralization. Program layanan yang melibatkan masyarakat harus diimplementasikan sesuai dengan lokasi penduduk untuk meningkatkan partisipasi dan aksesibilitas. Berikutnya, inclusiveness. Layanan dan program harus dirancang untuk membedakan usia. Layanan dan program harus dirancang untuk melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat tanpa membedakan usia, pendapatan, jenis kelamin, ras, etnisitas, agama, atau faktor lain yang dapat menghambat aspirasi, menghambat partisipasi. Berikutnya, akses to public information. Informasi publik harus tersedia dan diakses oleh semua lapisan masyarakat, sehingga mereka lebih mengerti dan memahami isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, yang terakhir itu ragam-ragam pendidikan masyarakat, yaitu yang pertama adalah lembaga kursus. Nah, kursus adalah satuan pendidikan non-formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Nah, yang kedua ada kelompok belajar. Kelompok belajar adalah kesatuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan. Nah, selanjutnya ada PKMB, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menurut Sutariat merupakan tempat belajar yang bentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, hobi, sikap, dan bakat warga masyarakat yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatan program bagi warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada majelis taklim. Nah, di dalam majelis taklim adalah suatu pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta perubahan sikap hidup terutama yang berhubungan dengan agama Islam yang dilaksanakan secara apik dan rapi. Nah, mungkin dalam pertemuan kali ini hanya itu yang bisa saya presentasikan. Saya selaku pemateri, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.